Tidak akan ada musibah besar, wahai Muhammad. Tidak akan ada ujian berat bagi siapapun mereka yang ada hadir bersamamu. Jadi kalau di sini ada Agus, di sekitar Agus nggak bakalan kebagian musibah. Ya gitulah. Jadi Rasulullah katanya, aku lewat ayatnya telah menjadi jaminan Allah, di mana ada aku, di situ tidak bakalan ada musibah. Maka Allah liyu'adzibahum wa anta bihim, kata Allah dalam Al-Quran. Luar biasanya Rasulullah, karena itu merupakan manusia pilihan. Maka setiap di mana ada Rasul, tidak ada yang namanya musibah. Luar biasa ya, itu Al-Quran jaminannya. Lantas bahagiakah Rasul sebagai penjamin dari kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya? Rasul nangis. Maka Rasul bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wa kaifa ummati min ba'di? Wahai Tuhanku, bagaimana dengan nasib umatku setelah aku tiada? Kalau mereka yang hidup semasa dengan aku, mereka yang berada di sekitar aku mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan jauh dari berbagai macam malapetaka, musibah besar. Tapi bagaimana dengan umatku nanti di akhir zaman yang tidak bertemu dengan aku? Apa jaminannya sehingga mereka terlepas dari ujian besar, terlepas dari berbagai macam bencana? Allah mengatakan, ada jawabannya Allah dalam lanjutan ayat itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Muhammad kekasihku, ketika engkau tiada, maka aku berikan jaminan kepada umat di akhir zaman, wa hum yastaghfirun, selama mereka masih pada mau istighfar. Nah, jadi ternyata istighfar itu jaminan dari baik istighfar. Ya. Jadi kalau seandainya ada teman kita yang nanya astagfirullahaladzim, ya, Agus kaget melihat temannya yang luar biasa, astagfirullahaladzim. Atau temannya kaget melihat Agus, astagfirullahaladzim. Nah, saya juga tadi hampir istighfar melihat Agus ya. Jadi udah lama gagal. Jadi ternyata jaminannya katanya, nah, siapa ingin dibebaskan dari bencana, Allah yang bilang, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Siapa orang-orang yang masih ingin, ya, dibebaskan dari berbagai macam bencana besar, perbanyak istighfar. Ya. Bersyukur kita masih kenal istighfarnya. Potong gaji, astagfirullahaladzim. Istighfar itu kita. Insya Allah berikutnya sadar, namanya orang istighfar kan sadar. Insya Allah saya nggak bakal ulangi lagi. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama tafsir, para mufasir menjelaskan, mawal istighfar, al istighfar wal i'tiraf. Istighfar itu adalah pengakuan diri. Orang yang mengaku diri, saya ini siapa, sedang ada di mana, mau kemana, maka dia adalah orang yang sadar. Maka orang yang sadar insya Allah gak bakal kena bencana. Rata-rata yang kena bencana itu yang gak sadar. Meleng lah bahasa kitanya, jadi ya, meleng naik motor, meleng jatuh. Karena meleng, mau makan aja sambil ngelamun, kadang-kadang sedap. Maka semuanya istighfar itu dalam bahasa Arab, ya, di dalam bahasa kitanya sadar, disuruh sadar. Sekarang sadar nggak kalau kita itu, ya kalau kita ini umurnya nggak jauh dari Nabi. Nabi Muhammad itu usianya cuma 63, masa umatnya lebih banyak. Ada pun lebih paling 5 tahun, 10 tahun, 73, 80 itu udah ngetop banget. Jarang yang nyampe 150. Walaupun aku sekarang tiap hari ke salon lihat awet muda, itu kan juga. Mau kata Rasulullah, umur umatku mabaina khamsina wa sittin, umur umatku kadang-kadang 50, 60. Kalau ceritanya Nabi Nuh sampai 950 tahun itu kan cerita Nabi Nuh. Umatnya ya nggak jauh dari nabinya. Ada yang 1000 melebihi nabinya, tapi antara 800-700 tahun. Nah, Rasul kita, Nabi kita cuma 63, jadi nggak kacak jauh lah gitu. Jarang bahkan belum nyampe ke sono aja udah banyak yang meninggal. Olga Saputra lagi ngetop 32 tahun meninggal. Ada yang 32 tahun. Baru 32 Gus. Ya, kalau diwajar kayaknya baru 18, ya kan? Nah,
Gus. Banyak bersyukur Gus, karena kau tenar banget malam hari ini ya. Bener ya. Jadi usia 32 nggak jaminan panjang umur. Wah, saya masih muda nih, mohon maaf nih. Ini rata-rata berapa kira-kira? 15 lah. Hah? 15 belum bisa punya ya. Ya, ya sekitar 35-an, 40 lah kurang lebih. Bang Ustaz terus diajar. Baru 40 belum berapa belum? 45. Pas ya, 45 masih muda, ya kan? Berarti yang paling tua saya di sini ya. Itu usia 32 Olga Saputra. Ujian lagi ngetopnya 40 tahun baru ulang tahun 3 hari kejedot pohon palem. Ya kan itu? Naik ninja. Betul gak? Kejedot palanya mati walaupun kejedot ada yang hidup palanya. Kayak gitu kan itu? Kan ada yang kejedot pala mati, ujian. Ada yang kejedot pala hidup bahkan gitu kan? Makanya ini rahasia ilahi. Jadi jangan merasa tenang. Lagi kencang-kencangnya, usaha lagi bagus-bagusnya, ya, hasil lagi mantap-mantapnya. Tapi kalau yang namanya umur kita nggak pernah bayangkan. Maka Rasulullah SAW hadir di tengah orang-orang menjadi jaminan keselamatan. Tidak ada Rasulullah banyak istighfar. Nyakasa assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Enggak subhanallah langsung istighfar dulu. Kenapa? Perjalanan dari mulai pagi sampai sore. Nggak usah lah, kenapa kok dari pagi sampai sore? Apa sampai itu istighfar juga ya, dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai istighfar di sini. Maka orang yang diselimuti dengan istighfar, yang pertama kata yang dijauhkan dari bala, yang kedua yatika rizqo, insya Allah akan didatangkan rezeki. Makanya amalan subuh, kan ini rata-rata subuhnya di jalan ya. Yang jauh nih. Amalan subuh sambil di jalan berapa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Amalan subuh. Syukur-syukur dibacanya antara adzan dan iqamah. Jadi kalau masih ada sempat waktu adzan terus iqamah dibaca. Kata Rasulullah, maqalaha, maka mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah berapa kali? 100 kali. Ya'tir rizqa muraghaman, maka rezekinya akan datang tanpa diundang. Weh, luar biasa tuh. Diamalin. Jangan hae doang ya, diamalin. Nah, kalau pengen gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya, Pak. Iya, pernah tahu. Nah, kita cerita itu dulu, itu lain lagi nanti itu ya. Khususnya kalau yang lain-lain itu rumah bawa ayam hitam ya. Nah, gitu. Siapa Rasul itu? Saya ditemui sama orang Ahmadiyah di sana pertemuan. Mohon maaf, ada Ahmadiyah di sini. Adanya Ahmad Fauzi. Takutnya nanti dibilang bahwa ini nyambut mana-mana, bukan. Ini urusan akidah. Karena yang dikatakan Islam itu adalah satu, syahadatu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Ingat, fondasi Islam adalah menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, sementara Muhammadnya mohon maaf punya ngaku Islam. Dia itu bertuhankan Allah, tapi nabinya bukan Muhammad, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Logika. Ketika Islam mengatakan bahwa Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, mereka Tuhannya adalah Allah sama dengan kita, tapi nabinya tidak sama dengan kita. Berarti sama dengan orang Nasrani. Mohon maaf ya, orang Nasrani Tuhannya sama Allah. Sama Allah. Tapi ada apa? Nabinya adalah Nabi. Jadi ketika orang Ahmadiyah itu mengatakan Islam, bukan, dia nggak Islam, karena nabinya dia adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Allah alam bisawab. Mirza Ghulam Ahmad orang India. Ya, orang India. Ya ada tetangganya apa? Pasar. Dia tahu. Jadi ketika berbicara itu bukan Islam, karena nabinya dia Islam. Tadi undang mereka pernah sekali. Sahrul itu. Ternyata diundangnya itu yang itu ngajak gelut.
Nah, begini ceritanya. Betul Fahmi Dia bilang begini, sampean bertuhankan Allah,